Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel yang keren ini, Channel TV88. Buat sahabat channel, sekarang di video kali ini saya ingin membuat sebuah dodol ya, dengan 4 bahan saja dan menghasilkan dodol yang enak, legit dan sangat enak, benar-benar lezat ya. Nah, dodol ini cemilan yang sangat melegendaris ya, siapapun juga pasti, buat orang tua maupun dewasa atau anak-anak semuanya suka dengan dodol. Nah, yang bentuknya yang kayak karamel seperti ini tapi menghasilkan rasa yang sangat enak dan bisa dibilang bisa bikin ketagihan rasanya. Nah, seperti apa cara pembuatannya? Yuk ikutin terus ya, nanti saya akan bongkar resepnya satu persatu. Nah, ini dia bahan-bahannya yang kita butuhkan atau yang kita perlukan untuk membuat dodol yang enak dan legit. Tentunya harus dengan bahan-bahan yang sangat berkualitas. Yang pertama ada santan kental ya. Yang kedua di sini saya punya tepung ketan roast band. Yang ketiga ada gula merah 1 kilo. Dan yang terakhir saya pakai tepung sagu sedikit ya, biar 100 gram biar tidak madet atau tidak bantet ya, hasilnya nanti jadi selalu empuk dan lembek, tidak cepat mengeras. Nah, ini tepung, di sini saya gunakan tepung ketan 1 kilo ya, dan santannya itu perkiraan 2 kelapa, dan gula merahnya saya gunakan 1 kilo gula merah, tapi saya pilih yang gula aren atau sedikit putih ya. Dan ini sagu 100 gram sekitar 10 sendok. Nah, ini santan ya, 2 butir kelapa. Langkah selanjutnya kita akan rebus santan kental terlebih dahulu sampai menyusut airnya dan menghilang. Airnya sampai hilang dan sampai menjadi butiran-butiran, atau bisa dibilang blendo. Kelapanya sampai memblendo atau sedikit berminyak, atau bisa dikatakan dengan menjadi minyak. Nah, seperti ini kita aduk perlahan-lahan sampai santan menjadi mengental. Kita aduk terus ya. Sambil menunggu santan kental, kita akan ulenin terlebih dahulu ya. Nah, di sini saya dibantu dengan ibu saya. Nah, kita akan ulenin tepung berasnya atau tepung ketannya. Tepung beras ketannya kita ulenin terlebih dahulu sampai ya menjadi lembek. Seperti ini, kita kasih air santan yang tadi ya. Jadi ini air santan yang kita gunakan, air santan perasan yang kedua. Nah, perasan yang pertama yang kita rebus tadi ya. Nah, ini santan yang perasan keduanya, kita ulenin seperti ini ya. Nanti kalau santannya sudah mengental, kita mudah ya, kita tuang langsung, jadi tidak ada butiran-butiran atau tepung yang masih mentah. Nah, di sini tujuannya dihaluskan atau diaduk-aduk sampai merata ya, biar tidak ada yang menggumpal. Nah, sedikit demi sedikit santannya kita tambahkan, lalu aduk sampai seperti ini, dan lakukan sampai ini agak sedikit encer ya. Waktu kira-kira perkiraan 2 jam ya, semuanya dari awal sampai terakhir itu kira-kira 3 jam. Ini dalam volume 1 kilo. Jadi yang 1 kilo tepung, gula merah 1 kilo, santannya 2 butir
santan kelapa. Nah ini akan, dan dikasih sedikit tepung sagu ya, kira-kira 100 gram, itu biar sedikit empuk dan lembab, tidak padat nantinya hasilnya. Nah ini udah mulai merata. Selanjutnya saya akan lelehkan terlebih dahulu ya, lelehkan gula merahnya biar menjadi karamel. Nah kita siapkan santan perasan yang kedua yang tadi ya. Jadi yang pertama buat bahan utamanya dijadikan minyak, yang kedua buat ngadonin sama melelehkan gula merah seperti ini sampai leleh. Kita tuang semuanya gula 1 kilo dan rebus sampai meleleh atau jadi cairan. Nanti kita saring ya setelah ini biar tidak ada ampas-ampas atau geriwilan atau apa aja. Nah kita aduk. Seperti ini. Dan ini santannya udah mendidih dan sudah mulai menyusut ya. Udah mulai membentuk butiran-butiran atau bulir-bulir ya. Nah ini gula merahnya yang sudah jadi atau udah leleh. Nanti kita tuang. Nah untuk mempersiapkan, kita aduk kembali ya sambil mencampurkan sagu yang kita lelehkan bersama atau kita cairkan bersama. Langkah selanjutnya kita akan tuang di itu ya, wajahnya ya. Kita akan taruh ke wajahnya ini sambil diperiksa lagi atau diputar lagi untuk memastikan kalau ini sudah tidak ada butiran-butiran atau gumpalan-gumpalan tepung. Yuk kita akan tuangkan. Nah seperti ini, santan udah sedikit mengental, kita siap. Nah selanjutnya kita akan tuangkan adonan yang tadi atau yang tepung yang sudah dicairkan. Nah seperti ini untuk memastikan kalau santan sudah berkurang airnya ya, dan ini menjadi sedikit berminyak, dan ini benar-benar airnya sudah hilang. Seperti ini saya aduk kembali dan kita akan tuangkan adonannya sedikit demi sedikit. Kita tuangkan adonan yang tadi, lalu aduk sampai mencampur dengan santan yang tadi ya. Nah seperti ini sahabat cara pembuatannya. Untuk menghasilkan yang enak itu kita harus bersabar ya, benar-benar ekstra sabar dengan penuh dengan perjuangan. Nah seperti membuat dodol ini. Nah seperti ini udah mulai mengental ya, dan ini kita aduk terus sampai benar-benar merata. Nah seperti ini. Lalu selanjutnya saya akan tuangkan gula merahnya. Ini udah sedikit merata, ini udah merata benar-benar pasti ya, campur sama santannya.
Lalu kita akan campurkan, langkah selanjutnya kita akan campurkan gula merahnya. Seperti ini, yuk aduk terus sampai benar-benar tercampur dengan santan atau tidak ada gerilannya. Ini benar-benar harus rata. Nah, kita campurkan gula merah yang udah saring ya, sedikit demi sedikit sambil diaduk terus, diaduk-aduk seperti ini, dan tuangkan gulanya sedikit demi sedikit. Nah, seperti ini sahabat, mudah bukan cara pembuatannya? Mungkin buat sahabat yang belum subscribe ya, saya ingatkan kembali subscribe, jangan lupa tuh, biar saya lebih semangat untuk bikin konten-konten yang sangat bermanfaat ya. Dan saya doakan semua buat sahabat Janet yang sudah subscribe dan baru bergabung di channel yang keren ini, selamat bergabung ya. Jangan lupa subscribe-nya dan share, like, bagikan komennya yang bagus, biar saya lebih semangat untuk bikin konten yang bermanfaat. Nah, seperti ini aduk terus sampai, nah ini sudah mendekati matang ya sahabat. Ini penuh perjuangan ya, diaduk-aduk sampai benar-benar menjadi karamel seperti ini. Nah, ini mendekati matang. Ini prosesnya sudah 1,5 jam atau hampir 2 jam ya. Jadi ini sudah rata dan siap untuk diangkat. Lalu saya akan siapkan tempat ya, atau loyangan untuk mengangkatnya. Dan buat sahabat, kalau sudah jadi bisa dibentuk apapun ya, atau dibentuk dadu. Kalau udah sedikit mengeras, bentuk dadu, dikasih plastik, dibungkus dengan kertas minyak atau apa aja. Nah, buat sahabat Janet yang ingin usaha dodol ya, ini resepnya seperti ini tadi. Nah, saya akan angkat tadi. Saya akan angkat karena ini sudah matang. Untuk mengetahui ini matang atau belum, caranya mudah sahabat. Jadi ini adonan ini sudah ketas atau bisa putus kalau kita angkat. Kalau belum matang itu masih mulur lama, dan itu tandanya matang. Harus seperti ini, diangkat sedikit bisa putus, itu tandanya sudah matang atau tanak. Nah, seperti ini ya. Oke, saya angkat satu persatu atau sedikit demi sedikit ya, pelan-pelan saja, karena ini sedikit panas ya sahabat ya, ini panas banget. Prosesnya sampai jadi. Ini hasil akhirnya, kita udah angkat dan hasilnya seperti ini ya. Dan ini sangat manis atau legit banget ya, dan wangi. Aroma kelapanya tuh benar-benar berasa, dan di sini gurihnya gurih santan sama gula. Duh, ini enak banget sahabat. Nah, mantap, jempol nih, jempol. Hasilnya sempurna. Nah, buat sahabat yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.